Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harapkan kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan. Nah, pada video kali ini Ibu akan membahas mengenai usaha dan energi. Kelanjutan dari materi kita pertemuan sebelumnya, yaitu dinamika translasi. Nah, kini saatnya kita membahas mengenai usaha dan energi. Oke. Kita lihat. Nah, ini ada banyak teks ya. Yuk kita baca secara perlahan. Gaya merupakan besaran yang menentukan sistem gerak benda berdasarkan hukum Newton. Nah, hukum Newton ini sudah kita pelajari pada dinamika translasi. Hukum Newton pertama bercerita tentang kelembaman atau inersia suatu benda atau kemampuan benda untuk mempertahankan keadaannya. Benda yang semula diam akan tetap diam, benda yang semula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang kedua adalah benda akan mengalami yang namanya percepatan ya atau perubahan kecepatan tiap satuan waktu apabila diberikan gaya atau resultan gaya sebesar sigma F. Kemudian hukum Newton yang ketiga, gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Nah, ada beberapa kasus dalam menganalisis suatu sistem gerak benda dengan menggunakan konsep gaya menjadi lebih rumit. Artinya, kalau kita menganalisis suatu kasus gerak benda dengan hukum Newton, jadinya lebih rumit. Nah, namun, apabila menggunakan konsep energi dan momentum, maka permasalahan tersebut akan menjadi lebih simpel. Ya. Dalam berbagai kasus umum, dua besaran ini, yaitu energi dan momentum, terkonservasi atau tetap sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai contoh soal. Hukum kekekalan energi dan momentum banyak dimanfaatkan pada kasus-kasus pada sistem banyak partikel. Artinya kita tidak hanya membahas satu partikel saja, tapi ada beberapa partikel yang kita bahas. Nah, hukum kekekalan energi dan momentum ini lebih baik digunakan karena lebih mudah dibandingkan dengan hukum Newton. Karena apa? Karena untuk banyak partikel atau banyak sistem benda itu akan memiliki gaya-gaya yang lebih sulit untuk dideskripsikan atau lebih sulit untuk digambarkan. Oke, kita lihat definisi usaha. Nah, jadi istilah usaha dalam kehidupan sehari-hari dengan istilah usaha dalam fisika itu berbeda ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita terbiasa mendengar yang penting usaha dulu gitu. Nah, kita kan sudah berusaha, tapi ya mau gimana lagi, tetap tidak berhasil. Nah, kata usaha di sini akan berbeda maknanya dengan istilah dalam fisika. Di fisika, segala sesuatu dikatakan melakukan usaha apabila memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, adanya gaya yang bekerja pada benda. Kemudian yang kedua, adanya perpindahan yang dilakukan. Jadi nih, kalau misalnya kita sudah memberikan gaya sebesar-besarnya, tapi tidak ada perpindahan, maka kita dikatakan tidak melakukan usaha. Contohnya, ketika kita mendorong tembok, sekuat apapun kita mendorong tembok, yang tembok nggak akan berpindah, ya kan? Nah, walaupun kita sudah bersusah payah mendorong tembok, tapi karena tembok tidak berpindah, maka kita tetap dikatakan tidak melakukan usaha. Nah, mari kita lihat definisi dari energi. Energi is the ability to do work. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, tadi kan usaha itu konsepnya apa? Benda berpindah gitu ya. Ketika benda berpindah, tentu harus ada energi yang dimiliki oleh benda tersebut supaya benda itu dapat berpindah. Nah, dalam suatu sistem benda, pada materi ini kita akan membahas energi kinetik dan energi potensial. Apa bedanya? Nanti akan kita bahas. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, jadi kita kaji dulu usaha oleh gaya konstan ya. Nah, semula bendanya berada di sini nih. Yang warnanya agak lebih
pudar. Ya. Kemudian diberikan gaya sebesar F dengan kemiringan sudut sebesar theta. Hasil apa? Alhasil bendanya berpindah sejauh S. Benda berpindah sejauh S, itu berarti benda sudah melakukan yang namanya usaha. Sesuai dengan definisi usaha tadi. Ada gaya, ada perpindahan. Terus, nah, gaya yang akan kita gunakan dalam perhitungan adalah gaya yang sejajar dengan perpindahan. Kalau perpindahannya secara horizontal, itu berarti gaya yang kita gunakan adalah gaya yang juga horizontal. Nah, karena gaya yang diberikan kepada sistem itu membentuk sudut sebesar theta, berarti kita harus proyeksikan. Ya, jadi ini ceritanya kan samping sudut ya. Samping sudut berarti F cos theta. Nah, satu lagi yang perlu kita ingat ya, usaha ini merupakan hasil kali. Nah, hasil kalinya kali titik ya. Mungkin ketika SMA Anda sudah belajar perkalian silang dan perkalian titik. Nah, untuk usaha ini, perkalian yang dilakukan adalah perkalian titik. Di mana nanti hasil besaran yang hasil dari perkalian titik ini menghasilkan besaran skalar. Ya, kita lihat persamaannya. Nah, ini ya. Jadi, besaran vektor F dengan besaran vektor S dikali titik, maka atau dikali dot gitu ya, maka akan menghasilkan besaran F yang bersifat skalar. Artinya hanya berupa nilai atau hanya menghasilkan nilai, tidak memiliki arah. Nah, ingat ya, usaha adalah kali titik antara gaya dengan perpindahan. Oke, ini dia. Jadi seperti inilah cara kita menuliskan persamaannya. Kenapa F dan S-nya dicetak tebal? Nah, memang seperti itu ketentuannya ya untuk menuliskan besaran vektor. Kalau tidak dikasih tanda panah di bagian atas besarannya, kalau enggak dicetak tebal. Nah, sedangkan W itu sendiri tidak dicetak tebal, ya kan? Itu berarti usaha ini bukan merupakan besaran vektor. Nah, perhatikan diagram gaya yang Ibu sediakan. Oke, jadi ini benda ditarik dengan gaya membentuk sudut sebesar theta, ya, nilainya sebesar F. Nah, benda ini kan berkontakan dengan meja ya. Ingat kembali materi kita pada dinamika translasi. Ketika benda itu berkontakan, maka benda tersebut akan memiliki gaya normal. Nah, gaya normalnya menuju ya arahnya ke atas, bekerja pada benda. Oke, kita kasih simbol N. Kemudian gaya beratnya sebesar mg, juga bekerja pada benda. Kemudian ada gaya gesekan. Nah, karena arah gerak bendanya ke kanan, berarti arah gaya gesekannya ke kiri. Kalau kita ditanya, berapa usaha oleh gaya F? Nah, maka jawabannya adalah W sama dengan Fs cos theta atau F cos theta dikali S. F yang menjadi gaya pada persamaan ini adalah F oleh gaya F ini. Ya, yang ditanya adalah usaha oleh gaya F ya, berarti F yang kita masukkan ke dalam rumus adalah nilai dari F, gaya luar yang bekerja pada benda. Lanjut, kalau ditanya usaha pada gaya gesek F kecil yang ini ya, berarti gayanya oke, min F dikali dengan S. Ya, ini bukan gaya gesekan statis ya, tapi gaya gesekan dikali S perpindahannya. Ini sama nih dengan yang ini. F cos theta itu sama S perpindahan ya. Kenapa tandanya negatif, Ananda? Ya, benar sekali. Karena gaya gesekannya mengarah ke kiri atau berlawanan dengan kecenderungan gerak benda. Kecenderungan gerak bendanya ke kanan. Berarti usaha oleh gaya geseknya bersifat negatif. Oke. Nah, ini cos 180 derajat ya. Ini kan sebenarnya juga cos theta. Juga kita kalikan cos theta di sini. Nah, coba aja deh. Cos, nah tetanya tentu mulai dari arah ya apa istilahnya itu ya kuadran pertama sampai akhirnya ke kuadran kedua. Itu kan jadinya 180 derajat ya. Cos 180 derajat kan negatif 1. Jadi awalnya tiadakan tanda negatif ini dulu sehingga persamaannya gaya gesek dikali S dikali cos 180. Nah,
Setelah kita kalkulasikan, dapatlah tanda negatif ya, negatif 1. Nah, itu yang dikalikan dengan F kecil dikali S. Jadi, usaha oleh gaya gesek F kecil itu sama dengan negatif F kali S. Oke, selanjutnya untuk usaha gaya normal. Nah, sama dengan 0, Ananda. Kenapa sama dengan 0? Bendanya naik turun nggak? Nah, tidak kan? Bendanya tetap menempel pada permukaan lantai, yaitu berarti bendanya tidak bergerak atau tidak berpindah secara vertikal. Maka dari itu usaha oleh gaya normalnya bernilai 0. Begitu juga untuk mg, gaya berat. Dia tidak bergerak naik turun, tidak bergerak secara vertikal. Berarti gaya berat oleh mg juga sama dengan 0. Nah, jika ditanya gaya total, jumlahkan semua gaya-gaya yang bekerja. Jumlahkan semua usaha yang ada. Ketika kita menjumlahkan, ya jangan lupa perhitungkan juga tanda negatifnya. Ya, ingat kembali karena usaha itu adalah gaya besaran skalar ya, berarti tanda negatif juga harus diperhitungkan dalam perhitungannya. Oke, kita lihat berbagai macam kondisi untuk gambar A. Nah, ini seseorang yang lagi mendorong apa ini ya, alat untuk eh, memotong rumput ini. Nah, jadi gaya yang dia berikan itu ke kanan bawah, kemudian pemotong rumputnya bergerak secara horizontal. Nah, berarti gaya yang kita kalikan dengan perpindahannya itu adalah F cos theta-nya. Di mana D ini distance ya, atau sama dengan S pada rumus sebelumnya, sama D itu jarak atau perpindahan ya, perpindahan. Kemudian F cos theta ini adalah gaya horizontal yang dilakukan oleh orang ini. Kemudian yang B, nah, si seseorang ini memegang tas ya, tas ini tidak bergerak secara vertikal ya, tidak bergerak secara vertikal ataupun horizontal, itu berarti usaha yang dia lakukan itu sama dengan 0. Nah, ketika seseorang ini bergerak, berjalan ya secara horizontal, kemudian nah, perhatikan kembali arah gaya F-nya. Arah gaya F-nya tegak lurus terhadap perpindahannya, ya kan? Nah, kalau begitu, θ-nya sama dengan 90 derajat, sehingga cos 90 derajat sama dengan 0. Ini juga dikatakan seseorang tidak melakukan usaha. Kemudian, untuk yang D, ketika seseorang menaiki tangga. Ketika seseorang menaiki tangga, perhatikan gaya F-nya tetap mengarah ke atas ya. Jadi gaya F ini adalah gaya eh, yang diberikan oleh tangan orang ini kepada tasnya. Nah, gaya F-nya mengarah ke atas, kemudian dia bergerak secara apa namanya ini, miring gitu ya ke kanan atas menaiki tangga, sehingga perpindahannya juga miring, memiliki kemiringan tertentu dengan sudut sebesar theta. Nah, untuk mendapatkan gaya yang sejajar dengan D-nya ini, tentu harus kita proyeksikan. Nah, hasil proyeksi gayanya adalah F cos theta, sehingga usaha yang dirasakan oleh orang itu adalah F cos theta dikalikan dengan perpindahannya sebesar D. Dan yang terakhir, ketika tas ini ditarik dengan elektrik generator, generator listrik. Ya, perpindahannya ini arahnya ke bawah. Kemudian gayanya mengarah ke atas. Nah, ini kan gaya dengan perpindahan sudah sejajar ya, sama-sama vertikal seperti ini. Maka F-nya bisa kita gunakan untuk mendapatkan nilai usaha, tapi usahanya bernilai negatif ya, karena apa? Karena si tas ini tas ini ternyata dia bergerak ke bawah ya, bukan bergerak ke atas. Dia bergerak ke bawah dan F-nya mengarah ke atas, sehingga F dengan perpindahan ini dia saling berlawanan arah, maka usaha yang dilakukan atau usaha yang eh, dilakukan oleh tas ini bernilai negatif. Nah, untuk contoh soal materi usaha akan Ibu jelaskan di video berikutnya. Jadi jangan jangan lupa untuk mengecek video Ibu di playlist fisika umum karena akan ada video-video yang berkaitan dengan materi kita ini.
Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.